rumah masing-masing, kakak percaya tetap ada sukacita damai di dalam kita. Kita menaikkan satu pujian, kasih Allah. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Ada kasih seperti kasih bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah ibadah kami. Meskipun kami hanya beribadah di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya Tuhan, kasih setiamu menyertai setiap kami anak-anakmu. Inti ibadah kami Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya kami boleh mendapatkan yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, kalau sesulit apapun masalah kita, kalau kita berjalan bersama Yesus, pasti semuanya akan aman. Kita mari naikkan satu pujian, jalan beserta Yesus. Jalan serta Yesus, serta Yesus setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jangan suka, jangan lupa, jangan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati dan pikiran kita supaya firman yang disampaikan bisa tertanam di dalam hati kita dengan baik. Kita angkat pujian, firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman
bagi jalanku. Terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Kita satu dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan jika Engkau ada di tengah-tengah kami pada pagi hari ini ya Bapa. Tuhan Yesus, kami sudah memuji, sudah memuliakan nama-Mu. Tiba saatnya Tuhan kami siap untuk diisi oleh firman-Mu Tuhan, supaya firman-Mu bisa menerangi jalan hidup kami ya Bapa. Tuhan Yesus, berkati kakak kami yang akan membawakan firman-Mu Tuhan, supaya firman yang disampaikan tidak menjadi sia-sia Tuhan, tetapi biar firman itu boleh berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan Amin. Adik-adik, apa kabar hari ini? Yesus Maha Dahsyat. Yes, oke? Adik-adik, minggu kemarin kita merayakan hari Paskah. Hari Paskah itu apa adik-adik? Ya, hari Paskah itu adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus. Adik-adik, kita belajar dari murid Tuhan Yesus yang perempuan, yang walaupun pada awalnya mereka lupa kalau Tuhan Yesus itu pernah bilang bahwa Tuhan Yesus akan bangkit pada hari yang ke 1, 2, 3, yang mana? Hari ketiga ya. Walaupun mereka lupa kalau Tuhan Yesus pernah bilang bahwa Ia akan bangkit pada hari ketiga, tapi dengan kepergian mereka ke kubur Tuhan Yesus itu membuktikan cinta mereka kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, kakak berharap juga adik-adik pun bisa membuktikan cinta adik-adik kepada siapa? Tuhan Yesus. Dengan cara apa adik-adik? Dengan cara adalah menghormati orang tua. Apalagi adik-adik, mengasihi saudara kalian, adik-adik, dan juga mengasihi teman-teman. Dengan seperti itu adik-adik, berarti adik-adik sudah membuktikan cinta adik-adik kepada Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus pun akan bangga kepada adik-adik ya. Nah, adik-adik, setelah Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada 2 murid yang sedang dalam perjalanan pulang ke Emmaus. Kedua murid Yesus pulang ke Emmaus dengan perasaan kecewa adik-adik, karena guru mereka, Tuhan Yesus, telah mati disalib. Mereka seperti tidak punya harapan lagi di Yerusalem. Makanya mereka memutuskan untuk pulang ke kampung mereka. Nah, di tengah perjalanan Tuhan Yesus berjalan bersama mereka. Tapi mereka tidak mengenali siapa yang mereka ajak berbicara. Para murid menjadi pangling dengan Tuhan Yesus sebab mereka sangat sedih atas kematian Tuhan Yesus. Mereka tidak mengira dan tidak percaya kalau Yesus telah bangkit dari kematian. Sehingga mereka tidak menduga kalau seseorang yang mungkin mereka pikir mirip Yesus sedang ngobrol dengan mereka selama perjalanan. Nah, selama perjalanan nih mengobrol bersama dengan Tuhan Yesus, mereka mendapatkan banyak berkat. Antara lain, mereka dapat pelajaran bagaimana memahami firman Tuhan. Mereka juga berkesempatan kembali menikmati perjamuan makan bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, setelah Tuhan Yesus memecah-mecahkan roti, barulah mata mereka terbuka siapa yang ada di hadapan mereka. Sukacita dan kegembiraan yang selama ini hilang, kini kembali lagi. Kedua murid tidak lagi meneruskan perjalanan pulang. Berkat itu telah membuat mereka sangat bersemangat, sehingga mereka langsung kembali ke Yerusalem, menjumpai para murid yang lain dan menceritakan pengalaman yang mereka lihat bahwa Yesus benar-benar telah bangkit. Adik-adik, dalam kehidupan sehari-hari kita pasti pernah mendapatkan berkat-berkat Tuhan. Ayo, coba sebutkan berkat-berkat Tuhan yang membuat kalian yakin bahwa Tuhan itu hidup dan menyertai kehidupan adik-adik. Apa aja yo? Ya, kita masih bisa bernafas, masih bisa berkumpul dengan keluarga, masih bisa mendengarkan firman Tuhan melalui online, dan lain sebagainya. Nah, itu semua karena Tuhan selalu menyertai dan memberkati kita dalam setiap perjalanan hidup kita.
Nah, karena Tuhan sudah menyertai dan memberkati kita, maka kita juga tidak boleh melupakan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita sehari-hari. Jika kita gembira, jika kita sedih, kita harus datang kepada Tuhan Yesus, bukan datang pada yang lain ya, bukan loh. Nah, adik-adik, mari adik-adik kita bangkit berdiri, kita jalan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Ayo, bangkit berdiri ya. Nah, kita yang bangkit berdiri, kita berarti mewartakan kabar sukacita bahwa Tuhan Yesus selalu memberkati dan menyertai kita dalam setiap perjalanan hidup kita. Yuk kita nyanyikan lagu Jalan Serta Yesus. Yuk kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah kami dengar pada pagi hari ini. Pengorbanan-Mu di atas kayu salib telah membuktikan bahwa dosa kami telah Engkau tebus. Tuhan, ajarkan kami untuk menjadi anak yang selalu setia kepadamu, baik dalam keadaan susah maupun senang. Karena Engkau terlebih dahulu setia dan mencintai kami. Ajar kami Tuhan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Suka membaca Alkitab, suka memuji, suka menyembah, dan suka berdoa. Menjadi anak yang hormat kepada orang tua dan mengasihi sesama kami. Sehingga dengan perbuatan kami, hati Tuhan disenangkan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang kami kasihi. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oh iya adik-adik, bacaan kita pada pagi hari ini diambil dari Injil Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 35. Kakak ulang ya, Injil Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 35. Bagi adik-adik yang sudah bisa membaca, bisa membacanya kembali. Tetapi untuk adik-adik yang belum bisa membaca, kalian minta bantu papa mamanya untuk bisa bacain untuk kalian ya adik-adik. Nah adik-adik ingat selalu ya bahwa Tuhan Yesus itu selalu memberkati dan menyertai kita dimanapun kita berada. Untuk itu sampai di sini cerita firman Tuhan pada pagi hari ini kiranya menjadi berkat bagi adik-adik dan kita semua. Tuhan Yesus memberkati, sampai minggu depan. Dadah.